Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Kusmadewi dengan NIM 211103-1518 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan testimoni kesan dan pesan selama saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Serta untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini. Awal saya mengetahui akan mendapatkan mata kuliah lintas prodi hipnokonseling dan NLP ini, saya sempat bertanya kepada teman ataupun bertanya-tanya apa yang akan saya pelajari di mata kuliah ini, bagaimana nanti sistem perkuliahan ini, bagaimana praktek yang akan saya ikuti selama mengikuti mata kuliah ini. Tapi semua itu terjawab setelah saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini. Dulunya saya tuh benar awam dan tidak tahu menahu tentang hipnosis. Saya mendengar istilah hipnosis, banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Seperti, apakah itu hipnosis? Apakah itu hipnosis? Apakah hipnosis itu ilmu sihir? Apakah hipnosis itu adalah perbuatan kejahatan atau tindak kekerasan? Apakah hipnosis itu bahaya bagi orang lain ataupun pada diri kita sendiri? Bagaimana cara melakukan hipnosis? Dan bagaimana dampak hipnosis? Dan mengapa hipnosis itu dilakukan? Apa tujuan melakukan hipnosis? Serta mengapa orang-orang bisa terkena hipnosis? Semua itu, pertanyaan itu ada di dalam pikir saya sebelum saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Nah, selama saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, semua praktek yang diberikan akhirnya saya memahami, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya terlintas di pikiran saya akhirnya terjawab. Namun kenyataannya hipnosis ini mencakup sangat luas, cakupannya itu sangat luas. Jadi hipnosis ini merupakan suatu kegiatan yang membuat kita masuk ke dalam alam bawah sadar dan kita bisa merasakan, mengendalikan diri kita sendiri. Nah, di sini selama saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP, kita melakukan melalui Zoom meeting. Itu menurut saya merupakan suatu kesan yang memberikan gambaran bagaimana itu hipnosis, serta menggambarkan mengenai hipnosis itu sendiri, serta kita mengetahui materi apa yang akan kita pelajari. Selain itu diberikan video untuk pemahaman lebih dalam terkait dengan hipnosis dan NLP. Dari yang saya pahami tentang hipnosis, yaitu mata kuliah hipnosis ini dan NLP adalah pendekatan yang menggabungkan hipnosis dengan hipnokonseling untuk membantu individu mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Namun hipnosis ini ternyata cangkupannya sangat luas. Jadi hipnosis ini merupakan suatu kegiatan yang membuat kita masuk ke alam bawah sadar kita, dan kita bisa merasakan serta mengendalikan diri kita sendiri. Nah, selama saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini melalui Zoom meeting, itu menurut saya kesan yang pertama untuk memberikan gambaran apa itu hipnosis dan memberikan pemahaman materi lebih jauh tentang apa hipnosis dan NLP. Selain itu, kita juga diberikan video untuk pemahaman lebih jauh mengenai hipnosis serta bagaimana cara kita melakukan praktek-praktek hipnosis itu sendiri. Dan adapun hipnosis dan NLP ternyata memiliki kaitan tersendiri. Dari yang saya pahami, mata kuliah hipnosis dan NLP adalah pendekatan yang menggabungkan hipnosis dengan konseling untuk membantu individu mengatasi masalah atau mencapai tujuan
dalam hidupnya. Sementara itu, NLP atau Neuro-Linguistic Programming adalah pendekatan psikologis yang fokus pada hubungan antara pikiran dan bahasa pola perilaku untuk mencapai perubahan yang positif. Kedua, hypnocounseling dan NLP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan membantu individu mencapai tujuan pribadi atau profesional. Bahwa hipnosis merupakan nama dari ilmu pemrograman pikiran. Hipnosis ini tidak ada unsur mistik, bahwa hipnosis adalah metode untuk memperdaya program pikiran di alam bawah sadar kita. Hipnosis menggunakan kekuatan sugesti atau pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik khusus. Satu-satunya kekuatan dalam hipnosis adalah kata-kata atau sugesti dalam pemahaman bahasa. Dalam kondisi hipnosis, seseorang tidak akan kehilangan kendali atas pikirannya. Praktek yang pertama kali saya lakukan, yang pertama yaitu ada tahap prainduksi. Tahap ini yaitu melakukan kontrak dan uji suksesibilitas, merupakan tahapan awal dalam hipnosis untuk menciptakan kedekatan dan kepercayaan antara sang hipnosis dengan kliennya sendiri, di mana individu dibimbing untuk menuju dalam keadaan relaksasi dan fokus menggunakan bahasa yang menenangkan atau gambaran teknik lainnya seperti praktek jari lengket atau mendorong relaksasi dan konsentrasi. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada tahap induksi. Induksi ini adalah teknik untuk membawa klien ke kondisi hipnosis atau ke alam bawah sadar, seperti dalam hipnosis panggung yang dipraktikkan di TV-TV atau di media sosial, yang mana membuat orang kagum. Ini membuat ketertarikan tersendiri. Untuk membuktikannya, teknik ini dikenal sebagai induksi hipnosis. Fase induksi ini dari proses hipnosis di mana seseorang dibimbing dalam keadaan hipnosisnya sendiri, di mana penghipnotis kemudian dapat menggunakan berbagai jenis pengalaman keadaan untuk memastikan orang tersebut cukup terhipnotis dan bahwa mereka terhipnotis. Yang ketiga ada tahapan yang dipening. Tahapan dipening ini adalah tahapan yang membuat agar rileks lebih dalam dan bisa merasakan alam bawah sadar lebih dalam. Deepening ini dilakukan dengan cara hitungan sederhana seperti hitungan 1, 2, 3, 4, 5 ataupun dibalik seperti 5, 4, 3, 2, 1, ataupun bisa seperti menyuruh klien membayangkan untuk menuruni anak tangga yang berada di tempat kedamaian atau di tempat yang mereka sukai. Dan sebagaimananya, kemudian tahap sugesti perlu dipahami bahwa tahapan pemberian sugesti ini sangat perlu diperhatikan. Adapun kata-kata penghipnotis akan direspon pada pikiran bawah sadar dengan cukup kuat karena pemberian sugesti harus benar dan aman. Yang ketiga, tahap yang keempat yaitu terminasi. Pada proses ini diakhiri kita kembali dibawa menuju alam bawah sadar, tentunya dengan cara tidak langsung, di mana tidak dibangunkan begitu saja, tetapi ada kata-kata yang membawa kembali klien yang telah dihipnosis untuk kembali bangun.
Cara melakukan terminasi ini secara umum bisa dilakukan dengan memberikan hitungan 1 sampai 10 seperti hitungan pertama Anda akan semakin sadar, hitungan kedua Anda semakin sadar, hitungan ketiga Anda mulai tersadar, hitungan keempat lebih sadar, dan hitungan kelima sadar. Seperti itu, di mana setiap hitungan klien disugesti untuk semakin kembali kepada kesadaran non-hipnosis. Nah, selanjutnya yaitu ada self-hypnosis. Self-hypnosis ini merupakan suatu teknik di mana seseorang menggunakan sugesti atau relaksasi untuk mencapai kesadaran fokus dan kesadaran yang dilakukan untuk mengarahkan pada diri sendiri atau sugesti ke dalam tujuan tertentu untuk mengatasi stres. Self-hypnosis ini ditujukan pada diri kita sendiri yang dimana pada untuk mencapai kondisi yang relaksasi dan mencapai tahapan benar-benar fokus di bawah alam sadar kita. Yaitu selanjutnya ada NLP dan Neurolinguistic Programming. Neuro artinya saraf otak atau pikiran lewat panca indera, kemudian linguistik artinya bahasa pikiran, programming artinya pemrograman ulang pikiran. Jadi NLP adalah suatu cara untuk menyaring berbagai pengalaman atau hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari melalui 5 indera. Peran NLP ini membantu manusia berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, mengurangi ketakutan tanpa alasan emosi negatif dan kekhawatiran. Dari materi dan praktek yang telah saya pelajari, yang menjadi minat atau ketarikan saya yaitu pada self-hypnosis ini. Self-hypnosis ini sangat menarik bagi saya karena dimana kita dapat menghipnosis diri kita sendiri dengan membuat skrip atau kalimat sugesti afirmasi untuk diri kita sendiri. Dengan self-hypnosis ini yang dulunya saya itu benar merasa overthinking, insecure, stres atau penat dalam menjalani kegiatan sehari-hari, saya bisa menggunakan teknik ini untuk mengatasi semua rasa kecemasan atau kekhawatiran saya. Terkadang saya melakukan self-hypnosis ini pada malam hari atau sebelum tidur untuk menenangkan diri saya setelah penat melakukan kegiatan sehari-hari. Teknik ini juga untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya juga mensugesti diri saya sendiri dengan afirmasi-afirmasi yang positif, untuk lebih percaya diri dan membantu secara bertahap keluar dari masalah yang sedang saya alami atau yang membuat diri saya cemas. Selain itu, mata kuliah ini juga memiliki dampak besar bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Saya berharap diri saya dapat menyebarkan materi-materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah hipnosis, hypnocounseling, dan NLP ini. Dan praktek yang saya mengikuti dalam mata kuliah ini. Selain itu, permasalahan terkait kecemasan, overthinking, insecure, sebagaimananya, mata kuliah ini dapat membantu saya dalam merilekskan diri saya sendiri dan menenangkan diri saya sendiri yang saya terapkan setiap harinya, seperti self-hypnosis ini. Nah, sekian pemaparan testimoni dari kesan dan pesan selama saya mengikuti mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Santi.